Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Azanwari Nanda Putra, guru di SD Negeri 07 Kecamatan Pontianak Utara. Adapun judul praktik baik saya yaitu integrasi permainan edukatif papan ular dan tangga pada pembelajaran matematika dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Setiap murid yang berada di kelas kita merupakan individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan berbagai hal, kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Agar mengakomodir kebutuhan belajar murid dan memaksimalkan potensinya dalam belajar, oleh karena itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan murid. Asesmen dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama, melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan materi yang akan dipelajari. Tahap kedua, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat dan profil belajar murid dengan melakukan wawancara melalui permainan. Setelah melakukan asesmen, kemudian saya melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk memetakan kompetensi dan gaya belajar murid yang sesuai. Langkah berikutnya, saya melakukan rangkaian proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Saya awali dengan menyambut murid di depan kelas. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri anak-anak dan juga dapat membangun kedekatan antara guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, Amora, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Dari salam. Selamat pagi. Diawali dengan berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kemudian saya menjelaskan materi perkalian dan pembagian pecahan secara sederhana. Saya menampilkan video pembelajaran, tips dan trik perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian, saya mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka. Saya memfasilitasi mereka dengan berbagai kebutuhan sesuai dengan gaya belajar secara berkelompok. Dalam kegiatan berdiferensiasi, saya menyiapkan sumber belajar yang mengakomodir gaya belajar mereka. Saya dampingi mereka menggunakan Chromebook untuk mencari berbagai materi dan trik sederhana perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian, agar proses kegiatan pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, saya mengintegrasikan permainan edukatif papan ular dan tangga untuk memahami materi perkalian dan pembagian pecahan. Saya terlebih dahulu menjelaskan aturan dalam permainan. Kemudian, murid secara berkelompok melakukan permainan. Sesuai dengan jumlah mata dan yang muncul. Setiap berhenti di kotak permainan sesuai angka dan huruf, kalian akan mendapatkan suatu pertanyaan. Nah, pertanyaannya Bapak sediakan di kotak pertanyaan. Pertanyaannya ini ya ada sedotan yang besar, itu pertanyaan.
nanti antar sesama kalian, ya sesama kalian itu mengoreksi jawaban teman, melatih yang namanya nilai kejujuran. Kita boleh berkompetisi tapi sportif, sama-sama saling menjaga kejujuran. Kenapa? Agar nanti tercipta pemenang yang sesungguhnya. Paham? Bisa dimengerti? Oke. Kalau setiap akan melakukan permainan, terlebih dahulu saya menyiapkan soal-soal pertanyaan sesuai dengan tema pelajaran yang saat itu sedang dipelajari di kelas. Dengan demikian, soal-soal bisa dengan mudah diubah sesuai kebutuhan. Permainan ular tangga yang berisikan soal numerasi ini memiliki daya tarik tersendiri bagi murid kelas 6. Baik anak-anak, ya, Bapak rasa kegiatan pembelajaran kita sudah selesai ya. Kita tiba waktunya untuk merefleksikan kegiatan belajar kita pada hari ini ya. Nah, gimana perasaan kalian setelah bermain ya, menggunakan Chromebook tadi gimana? Gimana Iqbal, perasaannya gimana Mbak? Senang ya, seru ya. Nah, gimana kalau Siva gimana? Di akhir pembelajaran, kami melakukan refleksi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan. Banyak hal yang kami dapatkan dan semua hal itu merupakan positif dan menyenangkan bagi anak-anak. Dan membanggakan bagi saya terutama karena telah berhasil mengajar mereka dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan praktik baik sederhana saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.